Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat dan keluarga beliau, dan juga semoga kita umat beliau senantiasa mendapat syafaat yang diizinkan Allah kepada beliau di hari kiamat kelak. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam kajian kitab Al-Mursyidul Amin. Kali ini bahasan kita adalah tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mendidik beliau dalam berakhlak mulia. Hal ini disebutkan dalam kitab Al-Mursyidul Amin karya Al-Ghazali yang merupakan ringkasan dari kitab Al-Ihya'u fi Ulumiddin. Mari kita sama-sama mengkajinya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Imam Al-Ghazali mengatakan, ketahuilah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat rendah hati, yang sangat tawadhu. Nabi Muhammad adalah sosok yang banyak tunduk berdoa. Beliau selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihiasi dengan akhlak terpuji, akhlak yang baik dan budi pekerti yang mulia, sebagaimana dalam doa yang beliau lantunkan, yaitu Allahumma hassin khalqi wa khuluqi, yang artinya, ya Allah, hiasilah atau perbaguslah bentuk rupa hamba dan budi pekerti hamba. Sa'id bin Hisham pernah menceritakan, kata beliau, aku pernah menemui Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Lalu aku bertanya kepada beliau mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka istri sang Nabi itu menjawab dengan sebuah pertanyaan, tidakkah engkau membaca Al-Quran? Maka kata Sa'id bin Hisham, ku jawab, tentu wahai Aisyah, aku membacanya. Lalu Aisyah berkata,
akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, maka kata Al-Imam Al-Ghazali, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi dengan akhlak Al-Qur'an. Seperti Allah mengajar beliau dengan banyak firman-Nya, yang diantaranya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah kamu pemaaf wahai Nabi Muhammad, dan perintahkanlah orang-orang untuk mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Al-Quran Suratul A'raf ayat 199. Kemudian firman Allah yang lain menyebutkan, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian, Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan, berbuat kebaikan, dan untuk memberikan harta kepada kaum kerabat, serta mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, serta permusuhan di antara sesama. Suratul Nahl ayat 90. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wasbir ala ma asabak, inna zalika min azmil umur. Dan bersabarlah atas apa yang telah menimpamu, sesungguhnya hal itu adalah sebagian dari perkara yang sangat penting. Dan masih banyak lagi, kata Al-Imam Ghazali, ayat yang lain yang dengannya Allah menempa perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu peristiwa perang Uhud, diriwayatkan bahwasanya ubun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terluka, sampai-sampai darah mengalir ke muka beliau. Maka sambil mengusap darah, beliau pun bersabda, kaifa yuflihu qaumun khaddabu wajha nabiyyihim bizzammi biddami, khaddabu wajha nabiyyihim biddami wa huwa yad'uhum ila rabbihim. Rasul berucap yang artinya, bagaimana akan beruntung satu kaum yang melumuri wajah Nabi mereka dengan darah, sedangkan sang Nabi itu mengajak mereka untuk menuju kepada Tuhan mereka. Maka pada waktu itu turunlah firman Allah yang berbunyi, laisa laka minal amri syai'un, yang artinya
itu bukanlah urusanmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Ali Imran ayat 128. Ayat tersebut turun dalam rangka mendidik akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi situasi yang ada pada waktu itu. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahwasanya ayat-ayat seperti itu sangat banyak di dalam Al-Quran. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama menjadi tujuan dari pendidikan akhlak dan adab Al-Quran, yang kemudian dari diri beliau, yaitu dari diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbitlah cahaya akhlak yang mulia menyinari seluruh makhluk yang ada di dunia. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Diriwayatkan Sayyiduna Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh amat mengherankan apabila seorang muslim didatangi saudaranya sesama muslim karena suatu keperluan, tapi tidak menunjukkan itikat baik kepadanya. Jikalau memang tidak mengharapkan pahala atau tidak takut siksaan, sungguh dia tetap bisa bersungguh-sungguh bersikap baik, karena akhlak mulia menuntun kepada jalan keselamatan. Lalu ketika itu seseorang bertanya kepada beliau, "Apakah engkau mendengar perkataan itu dari Nabi, wahai Ali?" Maka beliau menjawab, "Iya, aku telah mendengarnya dari Nabi." Imam Ghazali menyebutkan, di antara tawanan kabilah Tayyib yang didatangkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdapatlah seorang perempuan yang ikut menjadi tawanan. Perempuan itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, tidakkah engkau mempertimbangkan untuk membebaskanku agar kabilah-kabilah Arab tidak bahagia melihat deritaku? Sungguh aku ini adalah putri pemimpin kaumku. Ayahku senantiasa menjaga kehormatan, menghibur orang yang sedih, membuat kenyang orang yang lapar, membagikan makanan, menebar kedamaian, dan tidak pernah menolak orang yang membutuhkannya. Aku adalah anak Hatim At-Tayyi." Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya jariyah, hadhihi
sifatul mu'minina haqqan, wahai gadis, sesungguhnya itu adalah sifat orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Lau kana abuka musliman tarahamna alaihi, seandainya ayahandamu seorang yang muslim, niscaya kami pasti akan berbagi kasih sayang dengannya. Khallu anha fa inna abaha kana yuhibbu makarimal akhlaq. Bebaskanlah gadis ini, karena ayahnya mencintai akhlak mulia. Wa innallaha yuhibbu makarimal akhlaq, dan sesungguhnya Allah selalu mencintai akhlak yang mulia. Walladzi nafsi biyadihi la yadkhulul jannata illa hisanul khuluqi illa hisanul akhlaqi. Demi Allah yang jiwanya ada dalam yang jiwaku ada dalam genggamannya, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang bagus akhlaknya. Wa an Mu'az bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala haffal islama bimakarimil akhlaqi wa mahasinil a'mal. Beliau juga bersabda, sesungguhnya Allah meliputi Islam dengan akhlakul karimah dan amal-amal yang baik. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali, termasuk akhlak mulia diantaranya adalah bergaul dengan baik, al-mu'asyaratu bil ma'ruf. Yang kedua, berperilaku sopan. Yang ketiga, berbicara lembut. Keempat, menanam kebaikan. Kelima, memberikan makanan. Keenam, menebarkan salam. Ketujuh, menjenguk saudara muslim yang sakit. Kedelapan, mengantarkan jenazah orang muslim, baik orang yang taat maupun jahat, baik ia bertetangga secara baik dengan sesama muslim maupun dia tidak baik dalam bertetangga, maupun juga ia bertetangga dengan orang kafir sekalipun. Termasuk juga akhlak yang baik adalah memenuhi undangan makan. Yang kesembilan, saling mendoakan. Kesepuluh, saling memaafkan. Kesebelas, mendamaikan. Kedua-belas, bersedekah. Ketiga-belas, bersikap murah hati. Ke-14, mengawali salam. Ke-15, meredam amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Keindahan dan kewibawaan Islam, kata Imam Al-Ghazali, akan sirna akibat kelalaian, akibat kebatilan
akibat nyanyian kemaksiatan, akibat semua alat musik yang membawa kemaksiatan, akibat mengumbar kata dusta, mengumbar aib, menggibah, bersifat kikir, dan berperangai kasar, melakukan makar, penipuan, adu domba, merusak silaturahim, berbagai akhlak kesombongan, keangkuhan, cinta berlebihan, berbuat keji, bersifat dendam dan iri hati, percaya kepada ramalan, melakukan pemberontakan, permusuhan dan kezaliman. Semua itu akan meruntuhkan kewibawaan Islam. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an pernah mengatakan, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyampaikan nasihat, melainkan beliau mengajak dan menyuruh kami untuk melakukannya, dan beliau tidak pernah meninggalkan kecurangan ataupun mengatakan sesuatu aib dan apapun itu, melainkan beliau memperingatkan dan melarang kami darinya. Semua itu cukup, kata Imam Al-Ghazali, dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Sungguh Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang kamu semua untuk melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Suratul Nahl ayat 16. Maaf, ayat ke-96 surat ke-16. Disebutkan pula oleh Al-Imam bahwasanya sahabat Mu'az ibn Jabal radhiyallahu an bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku, kata Mu'az. Beliau bersabda, usituka bittiqaillahi ta'ala wa sidqil hadisi wal wafa'i bil ahdi. Kuwasiatkan kepadamu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jujur dalam perkataan. Demikian pula dengan janji selalu ditepati. Wa adail amanati wa tarukil khiyanati. Kita juga diperintahkan, kalian juga kuwasiatkan untuk melaksanakan amanah, meninggalkan pengkhianatan. Wa hifzil jari wa rahmatil yatimi. Aku juga mewasiatkan agar kalian memelihara tetangga, mengasihi anak yatim, dan lembut dalam perkataan. Wa bad'is salami wa husnil amali wa qasril amali. Hendaknya kalian memulai ucapan salam terlebih dahulu, menghiasi amal-amal dengan sebagus-bagusnya, serta
hendaknya kalian tidak terlalu panjang angan-angan. Waluzumil imani wat tafaqquhi fil qur'ani wa hubbil akhirati. Dan hendaknya kalian selalu setia dalam keimanan, selalu mempelajari, memperdalam Al-Quran, dan selalu mencintai akhirat. Wal jaza'i minal hisabi wa khifdil janahi. Dan hendaknya kalian merasa takut dan khawatir dari penghitungan amal kelak. Hendaknya kalian juga senantiasa merendahkan diri. Wanhaka anta sobba hakiman. Maka janganlah sampai kalian mencela pemerintah. Au tukazziba shadiqan. Atau kalian menyatakan dusta kepada orang-orang yang jujur. Au tuti'a asiman. Janganlah kalian menaati orang yang berbuat dosa. Au tu'tiya imaman adilan. Au tu'si imaman adilan. Jangan juga kalian menentang imam atau pemimpin yang adil. Au tufsida ardan. Dan jangan kalian merusak bumi ini. Wa usika bittiqaillahi inda kulli hajarin wa syajarin. Dan senantiasa kuwasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah di daerah yang subur maupun di daerah yang gersang. Merasa takut kepada Allah pada setiap bebatuan dan setiap pepohonan, dan wa madarin, hendaklah bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah di setiap wilayah. Wa an tuhdisa likulli dzambin, dan hendaknya kalian senantiasa mengiringi perbuatan dosa dengan taubat. Taubatan as-sirri bis-sirri, yaitu taubat yang dilakukan secara diam-diam, dan taubat yang dilakukan secara terang-terangan. Wal alaniyati bil alaniyah, dan bertaubat atas dosa yang dilakukan terang-terangan serta atas nama dosa yang dilakukan terang-terangan pula. Maka kalian harus bertaubat secara jelas juga, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Maka seperti itulah, kata Imam Al-Ghazali, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau terima langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Rupanya beliau diajari berakhlak mulia oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman-Nya di dalam Al-Qur'an yang senantiasa ditujukan oleh Allah kepada diri beliau, diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situlah terbit cahaya keimanan, kemuliaan akhlak yang kemudian beliau ajarkan kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, marilah kita memperingati, merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap tahun, di setiap bulan Rabiul Awal, dengan salah satunya yaitu meneladani akhlak beliau yang berasal dari Quran, yang itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja kita
dan diharuskan malah untuk terus mempelajari akhlak dari Al-Quran, sehingga kita mendapatkan informasi yang sama, yaitu wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tentu saja beda antara kita yang mendapat Al-Quran dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerimanya sebagai wahyu kenabian. Maka bagi kita yang bisa kita lakukan hanyalah kembali mempelajari isi Al-Quran, isi Al-Hadis, agar kita mendapat penjelasan yang lengkap, gambaran yang utuh tentang keadaan sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat memperingati hari besar, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Miladun Nabi atau Maulidnya Nabi, dengan meneladani akhlak beliau. Masih banyak yang kita bisa lakukan untuk menghormati atau memperingati hari lahir beliau ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Marilah kita tutup kajian ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ala ma nawa aslafuna as-salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma hassin khalqana wa khuluqana wa jannibna munkaratil akhlaq. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang ada dalam tayangan ini. Tidak menutup kemungkinan dari segala kritik dan pembenaran atau pelurusan dari ajaran-ajaran Islam yang saya sampaikan, yang berasal dari Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Terima kasih. Silakan like, subscribe dan share tayangan ini. Saya akhiri ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.